Saya mengajak kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membaca Alkitab kita dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ya. Namun firman Tuhan yang kita baca ayat-ayat ini kita akan membacanya beberapa ayat saja. Ya. Kita baca Ibrani 12 mulai ayat yang pertama, sama-sama 2-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-10, 2-3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan hari ini saya beri tema bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman, ya. Kalau dalam perikop Ibrani 12 ini diberi tema nasihat supaya bertekun di dalam iman. Nah, Saudara, kalau kita mendengar kata bertekun, tentu ini berhubungan dengan pribadi setiap orang yang ada di seluruh dunia ini. Tidak terkecuali orang yang percaya kepada Kristus. Kalau berbicara tentang ketekunan atau bertekun, tentu ada kaitannya dengan bekerja. Tentu ada kaitannya dengan belajar. Tentu ada kaitannya dengan berusaha. Namanya juga bertekun. Nah, dalam pengertian-pengertian yang lainnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa bertekun ini juga tetap berpegang teguh pada adat atau segala sesuatu yang diyakininya. Ini namanya bertekun. Sementara kalau iman itu sendiri, saudara bisa lihat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Iman adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Namanya dasar, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, berarti itu sesuatu yang sangat penting, yang tidak bisa ditawar lagi. Namanya dasar. Kalau orang-orang yang membuat kue, adonan kue tentu ada bahan dasarnya yang tidak bisa dikurangi. Kalau salah satu dikurangi dari bahan dasar itu, tentu akan membuat kue itu dalam bentuk adonan yang lain. Atau dalam bangunan. Bangunan, dasar bangunan itu semakin tinggi bangunan, semakin dalam juga dasarnya atau fondasinya. Nah saudara, dalam kekristenan, dalam iman percaya kita, dasar dari segala sesuatu kita adalah, iman kita adalah percaya kepada Kristus. Iman kita kepada Yesus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah dalam terjemahan yang lain, dikatakan bahwa iman adalah kepastian dari hal-hal yang diharapkan. Iman adalah kepastian dari hal-hal yang diharapkan dan keyakinan atas hal-hal yang tidak kelihatan. Iman adalah kepastian dari hal-hal yang diharapkan. Sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang pasti tapi masih diharapkan. Ya, saudara, sesuatu yang pasti tapi masih diharapkan. Belum terjadi. Itulah iman. Keyakinan atas hal-hal yang tidak kelihatan. Diyakini tapi masih tidak kelihatan. Itulah iman. Nah, akan terasa sangat sulit ketika orang mengaku berjalan di dalam Yesus tetapi dia tidak beriman kepada Yesus. Atau akan terasa sangat sulit ketika orang mengaku dia beriman kepada Yesus tetapi dia tidak melakukan semua hal yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman yang dimaksud adalah iman yang menang atas segala situasi, iman yang menang atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi iman di sini dalam Ibrani 11 ayat pertama ini, dia mampu menerobos, dia mampu mengatasi segala hal-hal buruk sekalipun yang terjadi di dalam kehidupannya. Itulah iman. Itulah iman. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menganggap sepele soal iman. Apalagi kalau yang diimani itu bahkan sudah didoakan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tak kunjung datang. Maka waktu yang datang di dalam kehidupan mereka, waktu yang mengujinya, membuat iman mulai goyah. Ya, membuat iman mulai goncang. Padahal Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani 11 ayat 1, iman ini menuntut kepada kebenaran. Kebenaran akan firman Tuhan. Dan iman ini juga yang mengatur seluruh kehidupan saya dan saudara. Iman ini juga yang membawa kita untuk percaya akan janji-janji Tuhan. Bagaimana mungkin kita percaya akan janji-janji Tuhan kalau iman kita hanya iman yang, ya saya boleh katakan bukan iman karena harus kelihatan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Saya pernah mungkin sampaikan kepada saudara, mengatakan bahwa percuma datang ke gereja, percuma beriman kepada Yesus, toh kami tetap mengalami hal yang buruk di dalam kehidupan kami. Ya, ada seorang anak Tuhan bersaksi, saudara, hampir sama dengan cerita di Alkitab istri dari Ayub. Ya, ketika dia mengalami situasi yang buruk di karirnya, ya, dia mengalami hal yang tidak baik di karirnya, padahal dia rajin berdoa, sang istri berkata begini, saudara, padahal kamu rajin berdoa, kok Tuhan izinkan mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah ini saudara,
Seringkali mindset orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, kalau dia sudah ikut Tuhan berarti dia bebas dari masalah. Kalau dia sudah ikut Yesus, percaya kepada Yesus, berarti dia bebas dari segala hal yang datang menggoncang imannya. Sehingga dia tidak mau lagi bertekun di dalam iman. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal ya di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai 17 firman Tuhan membawa saya dan saudara, mengarahkan saya dan saudara untuk tekun di dalam Tuhan. Nah, bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bagaimana respon kita seharusnya, atau apa sikap kita yang harus kita lakukan untuk bertekun di dalam iman? Apa yang harus kita lakukan? Kita ini kan orang yang percaya kepada Yesus. Katanya kita ini orang Kristen. Orang Kristen itu diidentik dengan orang yang percaya kepada Kristus. Kalau memang kita percaya kepada Kristus, berarti kita harus tekun di dalam iman. Nah, bagaimana kita bertekun di dalam iman? Percaya kepada Kristus itu bukan perkara yang mudah loh saudara. Kalau hanya perkara percaya dengan mulut, itu mudah. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita melakukannya. Karena kita sedang mempercayai Tuhan yang datang dalam wujud manusia. Di mana ada begitu banyak orang yang menolak ketuhanan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita lihat dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, yang harus kita lakukan dalam Ibrani 12 ayat yang pertama bagian A. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi yang harus kita lakukan untuk bertekun di dalam iman, yang pertama adalah kita harus menanggalkan segala beban dosa yang merintangi kehidupan saya dan saudara. Apa beban dosa yang ada di dalam diri saya dan saudara? Kita yang paling tahu. Apakah masih ada ikatan-ikatan? Yang pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu, segala beban dosa itu akan menghambat langkah-langkah kita untuk semakin maju di dalam Tuhan. Seorang pelari tidak mungkin dia bisa berlari dengan baik, dia bisa berlari dengan cepat kalau di kakinya ada beban. Atau dia tidak mungkin bisa berlari dengan cepat kalau sepatu yang digunakan itu bukan sepatu khusus untuk lari. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena setiap atlet itu menggunakan sepatu yang berbeda sesuai dengan profesinya sebagai atlet. Kalau atlet badminton akan dirancang sepatu yang khusus sebagai seorang atlet badminton dan lain sebagainya. Nah saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita bertekun dengan iman tetapi kita tidak menanggalkan beban dosa yang merintangi kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan sulit bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan sulit maju, kita akan sulit berkembang. Kenapa? Karena masih ada sesuatu yang mengganjal. Saya percaya saudara kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam kehidupan kita, kan kita pasti akan sulit berdoa, iya kan? Kita pasti akan sulit untuk menyembah Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita, pasti kita akan sulit untuk menyembah Tuhan. Entahkah itu mungkin salah paham, perselisihan. Makanya firman Tuhan katakan kalau engkau bermasalah dengan saudaramu ini siapa saja, ya. Kalau ada masalah, ya, kalau saudara mau bawa korban, taruh dulu korban itu. Bereskan dulu. Bereskan dulu. Karena percuma saja kalau tidak dibereskan bawa korban di hadapan Tuhan. Toh korban itu tidak berbau harum di hadapan Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau. Jadi kalau ada sesuatu beban dosa apapun itu, dibereskan dulu, diselesaikan dulu. Jangan disimpan. Apalagi dibuat berlarut-larut. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana saudara bertekun di dalam iman. Akan mempengaruhi iman saudara di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima.
Saya baca bagian yang bawahnya saudara. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap remeh didikan Tuhan. Kalau Tuhan mendidik saya dan saudara, itu perfect, itu sempurna. Dan pasti didikan Tuhan itu mengarah kepada kebaikan. Kalau orang tua yang mendidik anak, belum tentu didikannya itu benar. Banyak-banyak maksudnya benar, caranya yang salah. Ya, tetapi kalau Tuhan yang mendidik, Dia akan selalu membawa saya dan saudara kepada kebaikan. Makanya firman Tuhan katakan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Namun sayang banyak anak-anak Tuhan yang putus asa, yang justru menolak didikan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Ditolak didikan itu. Ya. Ayo ke gereja. Tar dulu. Nanti dulu. Kapan-kapan, ya. Saudara, kalau saudara mendengar perkataan-perkataan yang seperti itu, saya yakin hati saudara gimana ya saudara? Ketika mungkin saudara mengajak seseorang untuk beribadah, tetapi orang tidak mau datang beribadah dengan berbagai 1001 macam alasan, ya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara dalam pekerjaan atau dalam hal apapun juga, orang-orang yang saudara panggil, orang-orang yang saudara percayai tetapi tidak mau mendengar, pasti hati saudara akan kecewa. Tuhan ketika Dia berbicara, Tuhan mau setiap suaranya didengar. Ya, setiap suara Tuhan didengar. Karena Tuhan mau kita itu hidup di dunia ini benar-benar kita harus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya mungkin ada masalah, mengiring Tuhan pasti ada masalah, ada persoalan. Tidak ada yang tidak ada masalah, tidak ada satupun orang di dunia ini. Orang yang tidak percaya Yesus pun punya masalah, iya kan? Makanya Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jelas sekali, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan sudah tawarkan loh saudara. Tuhan udah kasih tahu. Sangat jelas dalam Matius 11 ayat 28. Namun seringkali banyak anak-anak Tuhan tidak datang kepada Tuhan. Ketika dia letih, lesu dan berbeban berat, dia justru lari kepada dunia. Dia tidak lari kepada sumber kekuatan itu. Ini masalah saudara. Ini masalah. Jangan heran kalau ada banyak anak-anak Tuhan yang pada akhirnya mengalami kesulitan demi kesulitan di dalam hidupnya. Yang tidak ada jalan keluar. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan ini dalam Matius 11 ayat 28 tidak dipraktekkan. Tidak dipraktekkan. Loh saudara, ini ibarat materai loh saudara. Matius 11 ayat 28. Ibarat ini kan janji Tuhan. Dan Tuhan punya mau sendiri. Ibarat orang tanda tangan ada materainya. Ada materai 10.000. Legal ibaratnya seperti itu. Dan pasti, hukumnya pasti. Jelas tidak bisa dilanggar. Nah ini Tuhan gak mungkin melanggar. Apa yang Tuhan sudah omongin. Apa yang Tuhan sudah sampaikan. Mari kepadaku. Ayo Hermawan. Datang kepadaku. Kalau engkau berbeban berat datang kepadaku. Aku tahu engkau sedang berusaha untuk bertekun di dalam iman Hermawan. Ayo datang kepadaku. Kan Tuhan seperti itu. Namun sayangnya banyak anak-anak Tuhan tidak datang kepada Tuhan. Justru lari kepada dunia. Mencari pertolongan sana sini. Melupakan Tuhan. Ya. Yang berikutnya saudara. Bagaimana kita harus bertekun di dalam iman, kita lihat Ibrani 12 ayat 1 bagian B. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara kan pasti tahu namanya perlombaan pasti ada aturan-aturannya kan?
Namanya perlombaan pasti ada aturan, tidak mungkin tidak ada aturan. Pelari ketika mereka mulai start, kalau pelari itu mencuri start, dia akan didiskualifikasi. Lomba renang, ya, para perenang, ya, kalau mereka mencuri start, mereka akan didiskualifikasi. Sebelum mulai lomba pun mereka akan dites kesehatan, apakah mereka terlibat dalam doping atau tidak. Apakah mereka menggunakan obat-obat yang tidak dianjurkan untuk menambah stamina mereka, untuk menambah kekuatan mereka, agar mereka dapat menjadi pemenang. Semua yang ilegal dilarang dalam perlombaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang pertama bagian B ini dikatakan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berarti kita harus tekun dalam perlombaan itu. Kita harus ikuti aturan-aturan lomba yang Tuhan sudah tentukan. Lomba dalam iman kita harus ikut aturan-aturan Tuhan. Kita tidak boleh melanggar aturan-aturan Tuhan. Saya kira semua orang itu pasti punya aturan. Dalam keluarga ada aturan. Dalam pekerjaan ada aturan. Saudara bisa bayangkan kalau keluarga saudara ada yang melanggar aturan. Saudara bisa bayangkan kalau karyawan saudara melanggar aturan. Kalau kita tidak mau karyawan kita melanggar aturan kita. Kalau kita tidak mau keluarga kita melanggar aturan kita. Jangan juga mau. Jangan juga lakukan. Dengan melanggar aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan dalam perlombaan iman. Kita tidak bisa menjual iman kita kepada yang lain. Jelas sekali aturan lomba yang Tuhan berikan. Hidup kenakan perlengkapan senjata Allah ketika engkau berlomba di dalam iman. Ada damai sejahtera, ada kasih dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Filipi 3 ayat 13 dan ayat 14. Kita baca Filipi 3 ayat 13 dan ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Ia berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi. Rasul Paulus ini kan punya jabatan yang tinggi Bapak Ibu Saudara. Dia seorang ahli Taurat. Ya. Dia masuk dalam jajaran golongan-golongan atas Rasul Paulus ini. Dia masuk dalam kategori kalau sekarang S3 doktor, profesor. Dia masuk dalam kategori itu. Makanya tulisan-tulisan Rasul Paulus ini tulisan-tulisan yang kalau saya menurut tafsiran-tafsiran ini tulisan-tulisan yang sangat tinggi, level yang sangat tinggi. Tetapi apa yang terjadi? Rasul Paulus menanggalkan semua itu. Bagi dia semua jabatan-jabatan itu tidak penting, tidak berarti jika dibandingkan dengan kasih karunia Allah, dengan panggilan sorgawi yang Allah berikan di dalam Kristus Yesus. Bagi Rasul Paulus. Makanya Rasul Paulus berlomba dengan tekun. Karena Rasul Paulus berlomba dengan tekun dan ia mengikuti aturan-aturan lomba dalam iman. Ia juga menganjurkan kepada saya dan saudara untuk mengikuti apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana kita harus bertekun dalam iman? Yang berikutnya kita lihat dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua dari Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus bertekun dalam iman adalah fokus pada pimpinan Tuhan.
atau fokus pada Tuhan yang memimpin iman kita atau mengarahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi bagaimana kita harus bertekun di dalam iman. Yang ketiga adalah kita harus fokus pada Tuhan yang memimpin iman kita. Fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada yang lain. Tadi Rasul Paulus katakan diarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Fokus. Saudara, membangun iman, bertekun di dalam iman ini bukan hanya dilakukan 1 hari, 2 hari selesai. Tidak, saudara. Namanya bertekun berarti dia harus konsisten, terus menerus. Karena ini berbicara iman, berarti juga menyangkut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ini menyangkut iman, berarti dituntut yang namanya kesabaran, dituntut yang namanya kesetiaan, dituntut yang namanya loyalitas kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita benar-benar ya berjuang, bertekun di dalam iman, maka kita harus benar-benar fokus. Fokus kepada Tuhan, di mana pada akhirnya nanti Tuhan akan datang kembali kali yang kedua. Bukan fokus kepada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan jatuh, kita akan lemah. Kita akan lemah. Hidup kita kan hanya sementara ya Bapak Ibu Saudara. Hidup hanya sementara. Tidak selamanya kita hidup di dunia. Makanya Tuhan bilang, ayo bertekun di dalam iman. Karena hanya sementara. Tidak selamanya. Saya beritahu kepada saudara, hargailah setiap waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Jangan pernah memandang rendah nilai dari ibadah. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara. Kesempatan kita melakukan itu hanya pada saat kita masih kuat. Iya kan? Makanya ada pujian yang berkata, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sang pencipta lagu ini dia tahu bahwa ada saatnya dia sudah tidak kuat. Walaupun dia masih pengen melayani Tuhan, masih pengen mimpin pujian, masih pengen bawa firman Tuhan, masih pengen bermain musik, tapi tubuhnya sudah tidak berdaya. Iya kan? Makanya selagi masih kuat, ayo sungguh-sungguh. Aduh saudara ya, miris rasanya kalau anak Tuhan menyepelekan waktu-waktu beribadah bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada jam doa khusus di rumah. Saudara, aduh saudara ya, rugi sekali. Betapa indahnya ada di dalam hadirat Tuhan. Benaran deh saudara. Kalau saudara konsentrasi menyembah Tuhan, jangankan 1 jam, 2 jam saudara bisa ada di dalam hadirat Tuhan. Apalagi cuma 1 jam, gak kerasa saudara. Ayo saudara. Mau tunggu kapan? Hidup ini hanya sementara. Jangan bilang aku masih kuat. Makanya saya heran saudara ya. Ada orang yang memproteksi dirinya dengan asuransi 2 miliar. Nggak salah. Nggak ada yang salah. Mau 2 miliar, mau 5 miliar. Silahkan proteksi diri saudara dengan asuransi seperti itu. Tetapi jangan sampai hidup saudara itu, gantungkan diri saudara itu karena asuransi 5 miliar itu. Oh saya tenang aja, saya sakit, ada asuransi saya 5 miliar. Tinggal saya pergi ke luar negeri pakai asuransi itu. Iya, saudara banyak orang kan pergi ke luar negeri berobat tapi pulang juga dipanggil Tuhan kan. Banyak orang yang berobat hanya menggunakan BPJS tapi Tuhan masih kasih panjang umurnya. Sampai umur
sekian puluh tahun. Nggak ada jaminan saudara. Mau asuransi 5 miliar, mau BPJS, di mata Tuhan nggak kenal yang seperti itu. Tuhan nggak kenal asuransi-asuransian. Tuhan nggak kenal BPJS-BPJS-an. Bagi Tuhan, Anda lakukan nggak setiap yang firman Tuhan katakan? Itu bagi Tuhan. Ini saudara, kita harus sadar dengan diri kita. Kalau memang kita benar-benar berjuang di dalam iman kita, kita harus fokus kepada panggilan sorgawi, fokus kepada Tuhan. Kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Dalam ayat yang ketiga, kalau kita bertekun di dalam iman, maka kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Coba saudara lihat ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahannya yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Makanya saudara, anak-anak Tuhan ini kalau ngingat orang yang balas, yang berbuat baik kepada dia, gampang. Dia ingat, wah orang itu sudah berbuat baik sama saya. Balas budilah dia, sampai sungkan. Kalau enggak ini sungkan, kalau enggak ini sungkan. Bahkan nyawanya pun mau dikasih, dia rela korbankan mungkin saking sungkannya. Tetapi lucunya, dengan Tuhannya yang sudah berkorban buat nyawanya, enggak ada sungkannya. Ini saudara, kebalik ya saudara ya. Lucu, sama manusia bisa sungkan, sama Tuhan enggak sungkan. Sama manusia bisa sungkan kalau ada tamu. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika nggak beribadah, lama dia nggak beribadah, macam-macam 1001 macam alasan, dia nggak sungkan sama Tuhan. Nggak ibadah sebulan, nggak ibadah setahun, nggak ibadah 2 tahun, atau ibadah hanya datang pas Natalan, kristal, Kristen Natalan, atau KTP Kristen tanpa pertobatan. Nggak sungkan sama Tuhan. Gak sungkan sama Tuhan yang sudah mengorbankan nyawanya. Gak sungkan sama Tuhan yang sudah memberkati kehidupannya, memberkati usahanya, memberkati pekerjaannya. Kok gak sungkan sama Tuhan? Aku sampai aneh saudara. Saya sampai aneh. Kok bisa gak sungkan? Saudara, kalau kita sungkan sama manusia, seharusnya kita lebih sungkan lagi sama Tuhan kita. Amin saudara? Amin? Harus lebih sungkan lagi sama Tuhan dong. Kalau saudara tidak datang menyembah Tuhan di pagi hari saat saudara bangun tidur, makanya saya selalu tekankan sama saudara, berikan yang fresh sama Tuhan, berikan daging segar, ibarat kata seperti itu. Yang masih segar, yang masih fresh saat saudara bangun pagi. Berikan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jangan ragu saudara. Bangun sedini mungkin, berikan penyembahanmu kepada Tuhan. Kalau engkau berikan itu setiap hari, masa Tuhan diam, masa Tuhan tutup mata? Saya menyadari hidup saya sebagai hamba Tuhan hanya karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan yang pelihara, habis saya saudara. Tanpa Tuhan yang pelihara, habis. Karena Tuhan pelihara saya bersama istri dan anak saya. Makanya masih kuat berdiri sampai hari ini di hadapan saudara untuk melayani saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita untuk benar-benar kalau kita bertekun di dalam iman, kita harus fokus kepada Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Ingat kebaikan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita bertekun di dalam iman, maka kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan selalu berusaha untuk ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu ada, bukan sekedar berusaha, tapi memang Tuhan ada. Masalahnya kita yang seringkali menjauhkan diri, kita yang selalu tidak mau melekat kepada Tuhan.
Ayat 15, perhatikan. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kesusahan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Artinya apa saudara? Saya harus melekat kepada Allah, kepada kasih karunia Allah. Mazmur 63 ayat yang ke-9 berkata, jiwaku melekat kepadamu dan tanganmu menopang aku. Melekat kepada Tuhan. Jiwaku melekat. Dan untuk bisa melekat harus ada perekatnya. Ya saudara, perangko bisa melekat ke amplop dan bisa dipakai untuk mengirim surat karena ada perekatnya, yaitu lem. Apa perekat saya dan saudara dengan Tuhan? Perekatnya tidak lain adalah hubungan pribadi kita dalam doa-doa pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Makanya kalau berdoa kepada Tuhan jangan terlalu banyak meminta saudara, banyakkan menyembah. Ada waktunya saudara meminta, tetapi banyakkan saudara menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau saudara terus menerus di dalam hadirat Tuhan, ya dalam hidup saudara, itu berarti saudara melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bayangkan saudara, orang yang melekat kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan katakan bahwa aku akan meluputkannya, meluputkan dari segala bahaya. Mungkin dia mengalami bahaya, dia seolah-olah berada di tengah-tengah serigala, tapi Tuhan akan tetap menolongnya. Aku akan membentenginya, Tuhan yang akan membentengi. Saudara lihat bagaimana cerita dari Yusuf, bagaimana cerita Sadrak, Meshak dan Abednego, bagaimana cerita Daniel. Tuhan membentengi mereka, Tuhan meluputkan mereka dari segala niat jahat manusia. Karena apa? Karena mereka melekat kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan, saudara. Melekatlah. Melekatlah. Harus ada perekatnya. Mesbah doa saudara, lakukan firman sebagai perekatnya. Saudara, percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berada dalam keadaan yang tidak baik. Asal kita benar-benar bertekun di dalam iman. Bertekunlah selalu, Tuhan memberkati kita semua.